ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra coba siang dan sedapnya kita kembali lagi mitra di gelaran Andai Pandai. Dan hari ini ada yang spesial ya. Kita kehadiran tamu dari Dompet Duafa. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Mas Widodo atau kita sapa dengan Mas Wid lebih akrabnya ya. Selamat sore, assalamualaikum Mas Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore juga. Nah, Mas Wid ini selaku Wakil Ketua Ramadan 1446 Hijriah ya dari Dompet Duafa. Betul. Betul, iya. Tadi perjalanan gimana Mas? Alhamdulillah lancar sih. Lancar, alhamdulillah ya. Baik, Ya. hari ini kita dengan tema dorong animo masyarakat untuk berzakat ya, Ramadan bersama Dompet Duafa. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih Mas Wid tentang tema kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi Dompet Duafa di tahun ini, di Ramadan ini mengusung tema berzakat kerennya nggak ada obat. Iya. Ya. Dan tentu ini punya semangat tersendiri karena kita ketahui bahwa potensi zakat ini kan sangat besar. Di sisi yang lain, kalau kita bicara zakat, kemudian bicara puasa, tentu sangat dekat dengan umat muslim Iya, utamanya ya. betul. Dan kita berharap semoga Ramadan ini menjadi momentum untuk berbagi. Betul. Nah, di Dompet Duafa sendiri juga punya ragam program yang kita gulirkan selama Ramadan maupun yang saat ini sudah berjalan seperti itu. Iya. Iya, Mas Wid. Iya. Nah, program unggulan Dompet Duafa kan banyak banget nih Mas nih. Di antaranya kan dakwah melintas batas, Ramadan di Palestina, memuliakan anak yatim, Iya. sadar kebersihan makam di bulan Ramadan. Iya, banyak ya. Nah, dan lain sebagainya Mas nih. Iya. Nah, apakah Dompet Duafa juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi membantu masyarakat Palestina nih Mas Wid nih yang di sana? Oh iya. Yang saat ini sedang gencatan senjata. Ya, salah satu program yang memang saat ini kami usung adalah program di Palestina, di Ramadan di Palestina. Karena mau tidak mau kita sebagai sesama manusia harus saling menolong dimanapun berada. Dan kita juga mengajak masyarakat untuk berkontribusi terhadap aktivitas program di Palestina. Dan kebetulan hari ini kita sudah melepas tim kemanusiaan untuk bisa diberangkatkan ke Palestina dan alhamdulillah juga dilepas secara langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Anies Mata seperti itu Pak tadi. Oke, baik. Nah ini tadi ada tentang aku dengar dari Aki itu tentang apa sekar. Sekar itu seperti apa sih, Mas? Oke, baik. Jadi sekar ini kalau kita di Indonesia umumnya Jawa itu kan kita kenal bahwa ketika mendekati Ramadan atau pas menjelang Idul Fitri itu kan ada kegiatan nyekar. Betul. Nah, sekar sendiri sebenarnya kepanjangan ya, sadar kebersihan area makam selama Ramadan. Tapi bukan hanya bicara kebersihan saja sebenarnya. Di titik-titik makam tertentu kita hadir untuk mengajak masyarakat bersih-bersih makam, kemudian memberikan bunga untuk ditabur gitu ya ke para almarhum yang sudah meninggal di makam tersebut. Kemudian kita juga memberikan santunan kepada para penggali kubur seperti itu. Oke, baik. Nah, buat mitra Elganga sendiri Mas Wid nih, kalau ingin berzakat nih melalui Dompet Duafa nih, caranya gimana Mas Wid? Oke, baik. Jadi kita memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat berzakat. Bisa misalnya langsung datang ke counter-counter yang ada di mall-mall terdekat gitu ya. Yang di situ ada counter tulisan Dompet Duafa, atau bisa mendownload aplikasinya biar nggak kemana-mana gitu ya. Jadi aplikasinya itu Dompet Duafa apps gitu ya. Cari di Google maupun di Play Store gitu ya, ataupun di iPhone nanti akan bisa ditemukan gitu beberapa app. Kemudian di sisi lain kita juga menyediakan platform kemudahan donasi, bisa diklik juga digital dompetduafa.org. Nah kalau misalnya mau transfer nih ya, kan sekarang sudah mudah untuk melakukan transfer, bisa di BSI triple 4 kali ya, triple 4 5550 atau ke BCA itu 237 301 881.
Oke, baik. Iya. Tadi tentang pasar berkah itu penjelasannya dong, maksud seperti apa sih gitu gambarannya? Jadi Dompet Duafa sendiri sebenarnya kita punya program ekonomi aktif yang masyarakat yang berkelanjutan. Kita memberikan intervensi secara menyeluruh pada komunitas tertentu yang kita pilih masyarakatnya. Karena memang kalau kita bicara dana zakat itu kan ada ketentuan penerima manfaatnya. Iya, betul. Kita cari, setelah itu kita berikan bimbingan ke masyarakat untuk mengembangkan usaha. Nah nanti di pasar berkah ini sebenarnya sebagai sarana para UMKM binaan kita untuk menjajakan jajanannya atau usaha produknya yang sudah dimiliki. Misalnya kita punya program burger gitu ya, bakso gerobak yang akan hadir di pasar berkah itu. Kemudian ada produk-produk UMKM cemilan dan sebagainya, kalau di puasa itu nanti akan munculan gitu ya, dan juga akan kita hadirkan di pasar berkah. Itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Oke. Nanti akan ada di Jabodetabek itu ada 2 titik ya, di daerah Bogor, dan satu lagi nanti ada di Cilandak ya. Cilandak. Sibis, di area Sibis itu kita punya program namanya Symphony of Iftar. Di dalamnya nanti akan ada pasar berkah. Oh gitu. Tanggal 12 sampai 13, 14. Oke, jadi si penjualnya itu yang sudah dibina pembinaan oleh Dompet Duafa Oke. dan pemodalan seperti itu. Oke, baik. Ya, buat mitra yang mau bertanya silakan hubungi WhatsApp-nya Harga hubungi kami di 0813 yang mitra ya. Bertanya tentang zakat boleh, tentang kegiatan Dompet Duafa juga boleh. Nah, Mas Wid, kalau Ramadan kan nggak jauh-jauh sama mudik nih. Iya, betul. Nah, ada pos mudik sendiri nggak? Ini ada pos mudik ramah keluarga. Iya. Jadi kita membuat 2 titik pos mudik nanti ketika di Ramadan kita sebut sebagai pos mudik ramah keluarga. Itu ada di Kampung Rambutan. Kemudian satu lagi di rest area Cirebon Power ya. Nanti kita akan set up di situ berkenaan dengan bukan kemudahan ya, berkenaan dengan layanan yang bisa membantu mungkin para pemudik yang kelelahan dan sebagainya. Nanti ada kesehatan yang gratis kita hadirkan di situ. Kemudian nanti ada bengkel gratis yang sudah kita siapkan juga, kita set up di situ. Kalau misalnya ada yang mudik kemudian motornya bermasalah dan sebagainya. Kemudian ada layanan pijat yang sudah nanti kita siapkan juga. Jadi kalau orang mudik mungkin juga sampai kan? Iya, betul. Ya, nanti kita sediakan juga layanan pijat. Oh, Aki bisa mijet ya? Biasa nginjek. Terus kayak ada bagi-bagi tajil gitu. Kita juga ada menyiapkan itu juga. Oke. Ya, Mas Wid, tadi kan udah menerjunkan tim ke Palestina ya? Iya. Buat pemulihan Palestina di Ramadan ini ya? Iya. Nah, kalau buat mitra sendiri nih, kalau ingin menjadi sukarelawan di sana, bisa nggak Mas Wid? Wah, kalau tentu kalau bicara bisa dan sukarelawannya diterjunkan ke sana, itu ada persyaratan khusus ya, karena kan memang di situ wilayah yang konflik. Tidak sembarang orang gitu ya. Orang gitu ya. Dan tentu kita ketika mengirimkan kan juga berkoordinasi dengan stakeholder legal gitu. Nantinya juga bisa menjamin keamanan tim yang kita kirim ke wilayah konflik tersebut untuk mengirimkan bantuan pada. Nah, program apa aja Mas Wid untuk pemulihan di Palestina sendiri? Iya, kita ada beberapa program yang kita canangkan ya, yang sifatnya memang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan ada program yang sifatnya memang kolaboratif kerjasama dengan kementerian dan melibatkan semua lembaga kemanusiaan. Kalau Dompet Duafa sendiri kita misalnya ya tentu saat ini membutuhkan aspek makanan ya, bahan makanan, kemudian perlengkapan pribadi termasuk pakaian dan sebagainya. Di musim dingin ini juga kita sediakan di kitchen juga kita hadirkan di sana untuk membantu kebutuhan makanan yang nanti bisa kita distribusikan ke masyarakat desa. Kemudian ada ambulan juga yang kami dorong untuk bisa masuk memberikan pelayanan di wilayah desa. Selain itu untuk aspek sanitasi gitu ya, kebersihan, kita juga membantu di pipanisasi air di sana setelah
wilayahnya porak-poranda gitu ya, kita juga mencoba untuk membangun sumur yang ada di sana, karena nanti bisa memberikan pertolongan ya yang dibutuhkan kepada masyarakat yang ada di desa. Itulah. Iya, baik. Kita jeda dulu karena mau azan maghrib ya, Mas Wid ya. Jadi boleh basa-basi bagi mitra yang nanti mau bergabung. Silakan mitra ya, bisa juga bergabung, hubungi kami di 0813 kali 86003. Jangan kemana-mana, tetap berada di gelaran Andai Pandai. Panteng terus Ngejreng sih. Iya, balik lagi mitra teman semua bareng Dompet Duafa masih bersama Mas Fitrian yang mau bertanya silakan mitra, masih dibuka di WhatsApp-nya Ragaya di 0813 kali 86003. Nah, Mas Fit nih, mau nanya nih Mas Fit nih. Iya, silakan. Ada program untuk anak yatim dan guru honorer ya? Iya. Ya, jadi kita punya program sebenarnya saat ini yang sudah berjalan juga dan kita akan kuatkan lagi nanti ketika Ramadan, terutama untuk anak yatim ya. Kita punya yatim ex-gratia spreadsheet gitu ya. Kita sedang biasanya YES. Di situ kita memberikan beasiswa terhadap anak-anak yatim yang saat ini sudah berjalan juga di beberapa tempat gitu ya. Nah, untuk Ramadan nanti kita juga ada agenda bersama dengan anak yatim. Kita mengumpulkan anak yatim dari beberapa tempat ya. Kita mentargetkan itu sekitar 1.500 anak yatim untuk ngumpul bareng gitu ya. Dan kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa mitra. Nanti kita akan laksanakan di Taman Mini tanggal 16 Maret nanti. Kita namanya program itu Remember Ramadan Membawa Berkah bersama dengan anak yatim. Nah, di situ juga kita nanti akan launching program semacam bina bakat yatim yang nantinya memang kita akan pilih dan kita akan buka informasinya ke publik berkaitan dengan anak-anak yatim yang potensial, kemudian butuh pembinaan secara khusus untuk mencapai optimal bakatnya gitu, dan harapannya nanti bisa memberikan prestasi, mengharumkan dan memberikan kemanfaatan selanjutnya gitu. Nanti ada program itu berkaitan dengan anak yatim. Nah, untuk guru beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar gitu ya informasi soal guru, terutama guru honorer. Di Dompet Duafa sendiri sebenarnya ada program pendidikan yang khusus untuk memberikan intervensi terhadap pembinaan gitu ya para guru untuk meningkatkan kapasitasnya. Di sisi yang lain kita punya program Senyum Guru Indonesia. Senyum Guru Indonesia ini yang nanti kita akan memberikan support terhadap guru-guru yang menjadi relasinya Dompet Duafa untuk bisa kita berikan semacam bantuan gitu ya, agar nanti bisa memberikan senyum gitu. Kenapa kita bicara senyum? Karena rasa-rasanya kalau misalnya kita memberi tidak terlalu banyak signifikan dan itu belum bisa mensejahterakan, tapi paling tidak rasa senyum itu bisa kita hadirkan, rasa senyum itu kita bisa hadirkan ke para guru honorer ini. Gitu sih. Mas Kit nih, ada pertanyaan nih dari Ibu Yana di Wapalangan sekarang. Kalau untuk zakat fitrah sendiri, Mas Fit, mulai kapan nih? Apa pas awal Ramadan waktunya? Iya. Berapa bayarnya? Iya, nominalnya. Baik, kalau di Dompet Duafa sendiri sebenarnya berkaitan dengan zakat fitrah secara nominal gitu ya. Itu kita per orang itu 45.000 dan pengelolaan zakat fitrah di Dompet Duafa, kalau kami punya programnya ini tentang zakat fitrah. Jadi kita memang pengelolaannya dari dana yang kita himpun melalui zakat fitrah ini nanti akan kita salurkan dalam bentuk beras. Nah, bagaimana mekanisme penyalurannya? Penyalurannya nanti akan kita sebar ke seluruh Indonesia, melibatkan cabang-cabang kita, kemudian relasi-relasi kami yang sudah ada proses pembinaan sebelumnya, terutama para petani gitu ya. Berasnya nanti kita beli dari sana dan petani itu nanti yang kita minta untuk mendistribusikan dari dana zakat yang kita himpun. Nah, perihal waktunya sebenarnya ini kan setiap mungkin jadi pemahamannya beda-beda ya. Ada yang bisa ditunaikan di awal, kemudian yang paling
sebelum sholat Kalau Id, itu ya. sebelum sholat Id, jadi Iya. kita serahkan ke masing-masing keyakinannya seperti apa gitu. Tapi kalau ada berapa zakat fitrah itu kisarannya 40 dinar. Dan secara transparan sih ya Mas Wid, Betul. karena kan diposting juga nantinya di dompet duafa ya, Iya. di Instagram juga Iya, ada. betul. Jadi pertanggungjawaban ini menjadi hal yang penting. Nanti ketika kita bekerja sama dengan mitra apa untuk menyalurkan beras zakat fitrah ini, mereka harus mengirimkan siapa penerima manfaatnya. Iya, betul. Ya, dan harapannya itu nanti bisa divalidasi dari penerima manfaat yang sudah ada. Gitu. Oke, baik. Ya. Kembali lagi ke Palestina nih Mas Wid nih, selain program untuk Palestina. Nah, mendorong pemberdayaan masyarakat Indonesia di Ramadan tahun ini apa Mas Wid? Oke, baik. Beberapa tadi sudah saya sampaikan ya berkaitan dengan bagaimana dari Bapak melakukan intervensi terhadap aspek ekonomi gitu. Jadi kita punya program-program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong agar masyarakat yang kita intervensi ini bisa mandiri gitu. Nah, beberapa program yang seperti tadi pasar berkah, Iya. kemudian nanti juga ada bengkel Ramadan. gratis setelah Ramadan itu sebenarnya dalam kerangka kita juga memastikan bahwa di situ kita menghidupkan perekonomian di masyarakat. Kan kalau di bengkel itu kita juga mendidik dari awal. Jadi kita punya program Institut Kemandirian di dalamnya memberikan pelatihan secara gratis ke ya kita sebutnya anak-anak muda gitu ya yang punya kompetensi. Kemudian kita kasih pelatihan di dalamnya, dan nanti ketika sudah lulus harapannya kita bisa mendorong untuk punya bengkel gitu ya. Dan nah nantinya ketika Ramadan ini mereka juga akan mengisi program-program bengkel motornya dulu apa secara gratis. Di sisi lain juga tadi ada UMKM tadi ya Pak ya. UMKM ini sebenarnya juga tidak serta-merta kemudian kita berikan bantuan, tapi ada aspek pembinaan yang kita hadirkan agar nanti si penerima manfaat ini juga bisa berkembang secara kompetensinya untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki. Jadi kan kalau sebelumnya misalnya dikelola dengan cara yang sederhana, gitu ya, kita bina bagaimana bisa bersaing dengan ya kita kasih kalau misalnya labelnya gitu dalam kemasan produknya belum packaging gitu ya, kita dorong untuk bisa lebih sesuai dengan pasar, kemudian bagaimana proses pemasarannya. Di sisi yang lain tadi ada bakso berubah. Ini juga kita mengambil penerima manfaat, kalau kita menyebutnya itu memang orang-orang yang membutuhkan, dan kita berikan pembinaan, kita berikan pemodalan gerobak gitu ya, beserta dengan perlengkapannya di awal. Katanya nanti bisa menjual baksonya itu dengan baik, penjualannya bisa meningkat, dan harapannya secara keuntungan dan keberlanjutan nanti bisa memberikan hasil. Iya. Iya. Ada Pak Taufik nih di Bekasi Mas Wid nih, mau bertanya nih dengan Mas Wid, gimana cara mendaftarkan anak yatim piatu ke dompet duafa Mas? Oke, baik. Jadi kalau nanti ada pemirsa gitu ya, nanti bisa langsung hubungi saja gitu di call center atau WA center yang ada di kami. Kalau call centernya 0804 100 4000 gitu. Nah kalau WA centernya 08 111 544488. Nah, nanti penjelasan berkaitan dengan informasinya bisa ditanyakan di dalamnya. Jelas ya Mas Taufik ya. Oke, baik ya. Kalau gitu kita jeda dulu Mas Wid ya. Nanti untuk kita coba siar, kita lanjut lagi bersama dompet duafa. Jangan kemana-mana, tetap berada di gelaran Andai Pandai. Ada saja. Panteng terus. Ngejreng sih. Yang kami dan Mas Wid nih, masih bersama dompet duafa nih Mas Wid. Mas Wid mau bertanya nih Mas Wid nih. Iya, pengobrol Mas. Untuk masyarakat atau mitra gagah sendiri maksudnya yang ingin berzakat fitrah nih dompet duafa nih, apakah bisa ditransfer? Terus kalau bisa ditransfer kemana transfernya? Iya. Baik, terima kasih. Jadi untuk pemirsa di El Gangga, kita mau melakukan zakat fitrah itu bisa ditunaikan melalui transfer di rekening 4444
444555550 di Bank BSI ya. Kemudian untuk di CA itu di 23730188881 seperti itu. Dan nantinya kalau yang ingin langsung berzakat gitu ya, didoakan secara langsung bisa hadir di kantornya Dompet Duafa, ataupun kita juga hadir kerjasama dengan mall-mall besar yang ada di Jabodetabek. Silakan bisa hadir langsung bersama untuk menunjukkan zakat fitrahnya. Ya, dicari saja counter yang ada tulisannya Dompet Duafa. Dompet Duafa. Kalau di Bekasi di mall mana, Mas? Kalau titiknya saya kurang tahu ini, tapi di beberapa mall ada ya? Ya, mall kita pasti ada. Seperti itu. Ya, kita bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk dari Bapak Jayadi di Sekanji di Bekasi. Mau bertanya, Mas Fitri mau bertanya, selain zakat fitrah bisa tidak zakat profesi, infak dan sedekah di Dompet Duafa? Baik, Terus di mana? Apa transfernya mungkin? Oke, baik. Jadi kita juga membuka layanan selain zakat fitrah. Kita juga ada zakat mal ya, terutama zakat penghasilan. Jadi kalau secara transaksi nanti bisa melalui aplikasi mobile banking, nanti juga ada yang berbeda apa gitu ya, nanti bisa dicari di situ. Kemudian untuk memberikan kemudahan juga berkaitan dengan aktivitas berzakat, bisa melalui aplikasi kita dengan beberapa apps gitu ya, bisa dicari di Play Store seperti itu. Nah, kalau mau transfer secara langsung seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya kanal rekening yang bisa digunakan sebagai untuk zakat, terutama juga zakat penghasilan. Jadi di BCA itu di nomor 23730018881. Kemudian kalau misalnya mau transfer di Bank Syariah Indonesia bisa melalui 444 ini bisa langsung transfer di situ Pak Aceh. Ya, selain membayar zakat, donasi bisa, Mas? Oh bisa, sangat bisa. Kan kita juga mengajak, atau kalau misalnya ada mitra lembaga yang mau bekerja sama dengan Bapak untuk berkolaborasi selama bulan Ramadan berkaitan dengan misalnya nih ada pemirsa yang memiliki perusahaan mau menyalurkan zakat perusahaannya, kita juga bisa bermitra untuk melakukan penyaluran. Juga mau bermitra misalnya ada dana jasanya gitu ya, kemudian nanti ingin disalurkan, kita juga bisa menerima jasanya tersebut, kita bisa partnership dengan ya, kalau ada perusahaan nih Mas Fitri nggak sempet transfer atau datang ke Dompet Duafa sendiri, bisa nggak Dompet Duafa sendiri mendatangkan perusahaan itu? Iya, boleh. Iya bisa. Jadi kita ada juga layanan jemput zakat, ya. Jadi biasanya di 10 hari yang terakhir permintaan untuk jemput zakat itu meningkat, dan ya ada yang personal, kemudian ada yang sifatnya memang korporat atau kelembagaan, dan kita siap untuk hadir dan menjemput zakat. Layanan jemput zakat kita ada. Tadi juga sempat saya sampaikan, kalau misalnya nanti ingin komunikasi lebih mendalam karena zakat yang ingin dijemput secara langsung, bisa by WA di call center kita 0804 104.000, kemudian di WA center kita itu ya 081 11544448. Kemudian kalau di websitenya nanti bisa dibuka di www.dompetduafa.org. Oke, baik. Mengenai tentang pemulihan Palestina, di balik lagi kita ngobrol tentang Palestina. Nah itu kan ada pendistribusian air mineral, itu bagaimana cara untuk Dompet Duafa? Oke, baik. Jadi kita juga menyalurkan beberapa program ke Palestina, salah satunya memang kebutuhan untuk makanan ya. Iya, kebutuhan pokok juga. Kita saat ini beberapa sudah tersalurkan di sana juga, gitu ya. Sudah tersampaikan. Kita bekerja sama dengan mitra, karena memang situasinya kan belum memungkinkan gitu ya. Baru tadi kita juga mengirimkan tim untuk melihat lebih jauh apa nanti intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, di mitra yang sudah bersama dengan kita itu
sudah menyalurkan bantuan juga ke masyarakat yang ada di sana seperti itu. Oke, sampai sekarang masih ada apa maksudnya yang dikirim sama Dompet Duafa relawannya? Iya, Sudah ada berapa? Sudah, saat ini kita tadi pagi gitu ya, dilepas 3 orang. 3 orang ini dengan background kompetensi yang berbeda. Jadi 3 orang ini harapannya bisa memberikan gambaran lebih lanjut nantinya ketika memang kita ingin hadir memberikan pertolongan agar lebih sesuai gitu. Kita mengirim 3 orang ini agar bisa melakukan assessment awal berkaitan dengan kebutuhan spesifik yang nanti bisa kita implementasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur di Bekasi. Mas Firly mau bertanya, jika mengundang Dompet Duafa untuk acara pengajian untuk menjelaskan tentang zakat atau sebagainya, bisa nggak Mas Firly? Oh, bisa, sangat bisa sekali itu. Karena salah satu hal yang paling mendasar dan juga sering kami lakukan adalah memberikan literasi berkaitan dengan zakat. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara tentang potensi zakat itu potensinya sangat besar sekali di atas kalau hasil kajiannya itu di atas 300 triliun gitu kan. Nah, kenapa biayanya sangat besar dibanding dengan kemungkinan zakat yang saat ini sudah diperoleh oleh lembaga zakat maupun badan amil zakat. Ini baru kurang lebih sekitar 10 triliun gitu. Nah, tentu salah satu hal yang perlu untuk diperkuat adalah literasinya, penjelasan berkaitan dengan zakat. Karena kan orang yang dipahami zakat adalah zakat fitri saja, saja gitu. Padahal yang lain sebenarnya ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan, kemudian ada hasil tadi. Jadi sangat bisa nanti bisa menghubungi call center kami tadi. Nanti dari call center akan menyampaikan bagian-bagian yang memang memberikan berkaitan dengan zakat gitu. Nah, kalau tadi kan tentang zakat Mas. Iya. Nah, kalau mengajukan sendiri nih, misalkan ada warga, nih Mas ini warga saya banyak yang kurang mampu nih, bisa nggak sih dapat zakat dari Dompet Duafa sendiri? Iya, jadi kita ada layanan namanya LPM ya, Lembaga Pelayanan Masyarakat. Jadi di situ nanti di Instagramnya Lembaga Pelayanan Masyarakat akan di-searching. Nah, salah satu layanan yang kita berikan adalah memberikan bantuan yang sifatnya charity. Kalau misalnya nih tiba-tiba ketika ada orang yang atau orang tua gitu ya, yang kebetulan anaknya itu ijazahnya belum bisa diambil, ditahan karena belum menyelesaikan biaya sekolahnya gitu. Nah, nanti bisa hadir di kantor Duafa di Ciputat gitu ya. Nanti bisa di sana juga kita bisa memberikan bantuan. Jadi nanti kami akan lakukan assessment, memastikan informasinya itu benar, kemudian kita hadir ke sekolahnya untuk membantu. Jadi nanti bantuannya bukan dikasihkan ke orangnya, tapi ke sekolahnya, yang penting ijazahnya bisa diterima. Itu contohnya seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ke daerah Jabodetabek dari Jakarta gitu ya, dan dompetnya hilang, mau pulang kampung, nanti bisa hadir, bisa datang tuh ke kantor layanan mustahik tadi, kemudian kita nanti bisa bantu di sini memberikan tiket dan sebagainya, termasuk nanti bantuan-bantuan charity yang lain. Itu dicek dulu nggak Mas? Misalkan Aki nih kan Mas, Mas dompet hilang nih kemarin di sini. Atau pakai surat kepolisian dulu, misalkan surat kehilangan. Iya. Kan sifat yang kita berikan kalau yang mendasar krusial itu kan berarti dimanfaatkan langsung ya. Jadi kita nggak ngasih uangnya. Tiketnya ya. Tiket. Seperti itu. Iya. Udah mau pulang nggak? Gitu. Jangan-jangan nanti hilang. Makanya kita berikan kemanfaatan yang di ujungnya dulu. Nanti kita nanti tepat sasaran. Akhirnya ini nggak sesuai, tapi biasanya teman-teman yang ada di lapangan itu sudah hafal. Tuh banyak tuh. Hafal karakternya gitu ya, hafal orangnya. Kita baca lagi nih dari Pak Yunus di Bekasi nih Mas. Kalau untuk zakat fitrah sendiri Mas ini berapa nominalnya, mungkin baru nyimak nih Mas? Iya.
Terus bisa nggak selain zakat fitrah, zakat sedekah buat orang tua yang sudah meninggal? Iya, baik. Sangat bisa karena pertama kalau zakat fitrah itu secara nilai disampaikan kita mengambil nilai 45.000 Iya, pakai uang ya per orang. Dan salah pendistribusian kita memang sebarkan di seluruh wilayah Nusantara dengan ibaratkan bisa dengan memberi wafat, contohnya memberi wafat itu dalam beras nantinya. Nah, berkaitan dengan sedekah yang lain untuk orang tua dan sebagainya tentu kita menerima itu. Apalagi sebenarnya Dr. Bapak ini kan lembaga yang memang sudah lembaga zakat yang sudah berizin, Iya. gitu ya. Jadi aspek transparansi ini juga hal yang krusial yang menjadi perhatian kami. Makanya dalam konteks tata kelola untuk masuk antar jadi sistem manajemen itu kami tetap menjadikan hal yang mendasar dalam proses pengelolaannya. Kalau kita mengenal ISO 9001 manajemen itu, kemudian 27001 tentang keamanan datanya gitu ya. Dan sekarang juga sedang diupayakan agar semakin lebih baik kita ke ISO 37001 itu bagaimana agar sistem manajemen anti penyuapan ini juga menjadi hal yang konsisten menjadi Bapak. Karena kan menurut kami yakin bahwa yang namanya lembaga publik itu aspek trust itu menjadi penting, ya percaya itu menjadi penting, gitu. Oke. Ya, karena waktunya juga sudah mepet banget ini ya. Jadi mungkin beri sedikit penjelasan lagi nih mengenai tema kita untuk hari ini, Mas Bek. Silakan. Mungkin kontaknya kemana dan ramahnya kemana? Oke, baik, terima kasih. Jadi para pemirsa Erlangga, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kami mengajak agar semua menjadi keren, gitu ya. Yeah. Dan kami mengangkat tema tahun ini itu berzakat kerennya gak ada obat. Jadi memang yang terbeda dalam aktivitas ini kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Pelayanan ke siapa? Pelayanan ke para pendonor, para musyafi, orang yang berzakat untuk berkolaborasi bersama dan bisa menyalurkan zakatnya melalui apa. Kemudian untuk para mustahik gitu ya, yang untuk orang-orang yang membutuhkan, kita ada serangkaian program-program yang nanti kami wujudkan selama program Ramadan. Untuk para pemirsa yang ingin berzakat atau berinfak, bersedekah, bahkan berwakaf gitu ya, silakan nanti bisa melalui rekening kami di BSI 444445550, kemudian di rekening BCA itu di 23730188881. Nah, untuk memudahkan transaksi yang lain, para pemirsa juga bisa mengakses berbagai aplikasi. Kalau mau kontakkan via WA gitu ya, atau nanti dapat konfirmasi langsung bisa melalui call center kami 0804 104.000. Nah, di sisi yang lain kalau misalnya butuh zakatnya dijemput, sedekahnya dijemput juga bisa melalui call center yang tadi saya sampaikan. Atau kalau mau ada di counter-counter Dr. Bapak, kita tersedia di pusat perbelanjaan besar di wilayah Kabupaten. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Willy. Sukses juga buat Dr. Bapak. Saya beri tugas mati. Jadi kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panteng terus Ngejreng sih.